Perkenalkan, nama saya Intan Nurfauzia Alhamzah dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya membuat review jurnal internasional untuk memenuhi tugas mata kuliah review jurnal internasional. Sebelumnya, saya sudah membahas review jurnal nasional. Bisa dilihat video yang sebelumnya. Dan saya sekarang akan menjelaskan review jurnal internasional. Review jurnal internasional yang saya ambil menggunakan bahasa Inggris ya. Ini bisa dilihat ya, bahasa Inggris. Dan sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bisa dilihat langsung. Tahap-tahapnya sama seperti jurnal nasional. Ada judul, jurnal, volume dan halaman, tahun penulis, reviewer, tanggal, latar belakang, tujuan, metode, permasalahan, pembahasan, kelebihan, kekurangan, dan kesimpulan. Judul yang saya ambil, Exploring the Relationship Between Metacognitive and Collaborative Talk During Group Mathematical Problem Solving. What do you mean by collaborative metacognitive? Judulnya atau yang artinya menjelajahi hubungan antara metakognitif dan bicara kolaboratif selama matematika kelompok pemecahan masalah. Apa yang dimaksud dengan metakognisi kolaboratif? Judulnya Indonesianya ini ya. Indonesia ini, bahasa Inggrisnya ini. Selanjutnya jurnal. Jurnal itu Research in Mathematics Education. Bisa dilihat di sini ya. Yang aslinya Research in Mathematics Education. Volume dan halaman. Volume 20 dan nomor 1, halaman 14 sampai 36. Nah, di sini bisa Anda lihat ya. Halaman 20. Bisa Anda lihat volume 20 nomor 1, halaman 14 sampai 36. Selanjutnya tahun diterbitkan jurnal ini. Kita lihat 2018 nih. Di sini sudah dijelaskan ya 2018 tahunnya, dan di sini juga ada tahunnya. Nih. Lihat. Selanjutnya kita ke penulis. Penulisnya adalah Julie M. Smith and Rebecca Menz. Bisa dilihat ya. Julie M. Smith and Rebecca Menz. Oke, kita lanjut. Reviewer. Reviewer adalah orang yang mereview jurnal tersebut. Berarti saya sendiri, Intan Nurfauzia Alhamzah. Tanggal mereviewnya 14 April 2020. Latar belakang. Penelitian tentang metakognisi dalam situasi kelompok kurang berkembang dengan baik. Meskipun pembelajaran kelompok menjadi hal biasa di sekolah dan lingkungan belajar lainnya, terutama dalam matematika. Sebagai pendekatan pedagogis, kolaborasi dianggap sangat penting sehingga OECD
telah menerbitkan Kerangka Kerja Pemecahan Masalah Kolaborasi PISA OECD 2015, mengakui itu sebagai keterampilan utama yang dinilai bersama sains, membaca, dan matematika. Karena penelitian menunjukkan metakognisi adalah faktor penting dalam pembelajaran yang efektif, baik secara umum maupun dalam pemecahan masalah matematika, sangat penting bagi para peneliti untuk mengembangkan definisi dan metode yang tepat untuk mengembangkan pemahaman kita tentang konstruksi dan mediasi metakognisi yang sesuai dengan pembelajaran kelompok naturalistik lingkungan. Latar belakangnya saya ambil di ini teman-teman di sini yang sudah saya tandain warna kuning. Latar belakang. Penelitian tentang metakognisi dalam situasi kelompok kurang berkembang dengan baik meskipun pembelajaran kelompok menjadi hal biasa di sekolah dan lingkungan belajar lainnya, terutama dalam matematika. Sebagai pendekatan pedagogis, kolaborasi dianggap sangat penting sehingga OECD telah menerbitkan Kerangka Kerja Pemecahan Masalah Kolaborasi PISA OECD 2015. Mengakui itu sebagai keterampilan utama yang dinilai bersama sains, membaca, matematika, karena peneliti menunjukkan metakognisi adalah faktor penting dan pembelajaran yang efektif, baik secara umum maupun dalam pemecahan masalah matematika. Sangat penting bagi para peneliti untuk mengembangkan definisi dan metode yang tepat untuk mengembangkan pemahaman kita tentang konstruksi dan mediasi metakognisi yang sesuai untuk pembelajaran kelompok naturalistik lingkungan. Selanjutnya, tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang hubungan antara pembicaraan kolaboratif dan pembicaraan metakognitif selama pemecahan masalah matematika kelompok berlangsung. Saya ambil ini di abstrak. Nih yang sudah saya tandain, yang kuning. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang hubungan antara pembicaraan kolaboratif dan pembicaraan metakognitif selama pemecahan masalah matematika kelompok berlangsung. Selanjutnya, metode. Metode yang digunakan adalah kode untuk konten metakognitif, kognitif, dan sosial, dan juga untuk konten kolaboratif. Pembicaraan siswa diberi kode untuk konten metakognitif, kognitif sosial, dan juga konten kolaboratif. Dan ini penjelasan. Dibandingkan dengan pembicaraan kognitif, kami menemukan bahwa pembicaraan metakognitif lebih mungkin untuk memenuhi kriteria yang dianggap kolaboratif, dengan kemungkinan lebih tinggi didahului oleh dan diikuti oleh pembicaraan kolaboratif. Ini tujuannya. Ini adalah metodenya. Permasalahan selanjutnya. Penilaian masalah adalah bahwa siswa akan menemukan mereka cukup sulit, tetapi harus dapat menyelesaikan dengan input kolaboratif dan efektif. Persyaratan untuk input kolaboratif dipertimbangkan dengan cermat untuk setiap masalah. Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasikan efek diferensial yang mungkin dimiliki oleh tipe masalah pada kolaborasi, menunjukkan bahwa ketika siswa berpikir hanya ada satu solusi, mereka lebih cenderung bekerja secara individual. Nah, di sini. Penilaian masalah adalah bahwa siswa menemukan mereka cukup sulit, tetapi harus dapat menyelesaikan dengan input kolaboratif yang efektif.
Persyaratan untuk input kolaboratif dipertimbangkan dengan cermat dan setiap masalah penelitian sebelumnya telah mengidentifikasikan efek diferensial yang mungkin dimiliki oleh tipe masalah pada kolaborasi. Menunjukkan bahwa ketika siswa berpikir hanya ada satu solusi, mereka lebih cenderung bekerja secara individual. Selanjutnya, kita ke pembahasan. Kontribusi kami berlipat 3. Kami memberikan definisi yang membuat eksplisit pengaruh interaksi kelompok pada proses metakognitif, sementara menempatkan metakognisi itu sendiri pada tingkat individu. Ini memungkinkan kita untuk menjawab pertanyaan penelitian baru yang berfokus pada individu dalam situasi sosial. Selanjutnya atau yang kedua, studi kasus empiris kami menunjukkan bahwa definisi ini dioperasikan melalui pengkodean ganda pembicaraan berdasarkan sifat metakognitif dan kolaboratifnya, dapat berfungsi sebagai alat penelitian yang bermanfaat. Kami menunjukkan bahwa penerapan definisi ini memungkinkan kami untuk mengidentifikasikan hubungan baru antara pembicaraan metakognitif dan interaksi kelompok yang sebelumnya hanya disarankan dengan alasan teoritis. Yang ketiga, meskipun ukuran sampel kami yang kecil, berarti bahwa kami belum dapat menjawab pertanyaan tersebut dari hubungan antara metakognisi dan ucapan transaktif secara umum. Kami menyediakan protokol untuk menunjukkan bagaimana hal ini dapat dicapai dalam penelitian masa depan. Pembahasan saya ambil di sini. Pembahasan. Kontribusi kami berlipat 3. Pertama, kami memberikan definisi yang membuat eksplisit berpengaruh interaktif kelompok pada proses metakognitif, sementara menempatkan metakognisi itu sendiri pada tingkat individu. Ini memungkinkan kita untuk menjawab pertanyaan penelitian baru yang berfokus pada individu dalam situasi sosial. Kedua, studi kasus empiris kami menunjukkan bahwa definisi ini dioperasionalkan melalui pengkodean ganda pembicaraan berdasarkan sifat metakognitif dan kolaboratifnya, dapat berfungsi sebagai alat penelitian yang bermanfaat. Kami menunjukkan bahwa penerapan definisi ini memungkinkan kami untuk mengidentifikasikan hubungan baru antara pembicara metakognitif dan interaksi kelompok yang sebelumnya hanya disarankan dengan alasan teoritis. Ketiga, meskipun ukuran sampel kami yang kecil, berarti bahwa kami belum dapat menjawab pertanyaan tersebut dari hubungan antara metakognisi dan ucapan transaktif secara umum. Kami menyediakan protokol untuk menunjukkan bagaimana hal ini dapat dicapai dalam penelitian masa depan. Selanjutnya, ke kelebihan. Kelebihan di sini mengukur kemampuan proses informasi dan kemampuan penalaran siswa. Hasil menunjukkan bahwa murid yang menjalani intervensi mencapai skor yang lebih tinggi dalam tes pasca intervensi dan dijelaskan cara pembelajaran yang jelas dengan metakognisi kolaboratif dan diuji dengan tes C kuadrat. Di sini sudah lengkap ya. Tadi ada informasi tentang yang tadi saya sebutkan sudah ada di sini semua. Terus perhitungan C kuadratnya benar-benar menurut saya sudah lengkap. Selanjutnya kita ke kekurangan. Kekurangannya menurut saya itu tidak ada. Menurut saya ini jurnal internasional ini cukup bagus ya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dengan menggunakan konseptualisasi metakognisi kolaboratif yang dengan jelas membedakan aspek kolaboratif dan metakognitif, kami dapat menyoroti ketika kita berbicara tentang metakognisi kolaboratif. Berbeda dari konsep serupa
dalam literatur matematika seperti metakognisi kelompok, misalnya Chomsky 2009, dan metakognisi yang dimediasi secara sosial Miss Golds et al. 2002, ini membawa kejelasan konseptual yang sangat dibutuhkan ke lapangan dan membantu konsolidasi temuan. Ini tuh berada di ini. Dengan menggunakan konseptualisasi metakognisi kolaboratif yang dengan jelas membedakan aspek kolaboratif dan metakognitif, kami dapat menyoroti ketika kita berbicara tentang metakognisi kolaboratif berbeda dari konsep serupa dalam literatur matematika seperti metakognisi kelompok, misalnya Chomsky 2009, dan metakognisi yang dimediasi secara sosial, misalnya Golds et al. 2002, ini membawa kejelasan konseptual yang sangat dibutuhkan ke lapangan dan membantu konsolidasi temuan. Oke, di sini saya sudah menjelaskan satu persatu apa itu judul di mana, jurnal, sampai kesimpulan. Cukup sekian review jurnal internasional dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kalimat saya yang salah, mohon dimaklumkan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.